Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita membahas buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan salat. Sebelumnya kita sudah bahas surat Al-Fatihah ayat yang pertama ya. Sekarang kita akan bahas ayat yang kedua. Silakan buka bukunya halaman 29 ya. Langsung saja kita baca ya. Ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya seluruh pujian atau biasa diterjemahkan segala puji ya, atau bisa juga seluruh pujian. Lillahi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ya, Rabb biasa diartikan pencipta, penguasa dan pengatur. Al-alamina artinya alam semesta. Ya, ini terjemahan perkatanya seperti itu. Adapun penjelasan yang pertama, makna seluruh pujian milik Allah adalah seluruh pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan. Ya, kalau ada makhluk Allah yang dipuji ya, maka pada hakikatnya pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya gitu ya. Jadi seluruh pujian itu milik Allah. Ya, dan Allah layak untuk dipuji. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat kesempurnaan sehingga layak untuk dipuji. Adapun kalau misalnya sesama makhluk itu saling memuji ya, misalnya kita memuji seseorang karena kecerdasannya, ya karena kedermawanannya, ya dan lain sebagainya, sifat-sifat terpuji yang ada padanya, maka pada hakikatnya itu pujiannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang menciptakan orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sifat-sifat terpuji itu pada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seluruh pujian itu milik Allah ya, dan seluruh pujian yang terdapat pada makhluk itu ya hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ya, selain karena sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ini terpuji karena banyaknya kebaikan yang diberikan kepada makhluknya. Jadi Allah telah memberikan begitu banyak ya kebaikan kepada kita semua, sehingga ya sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna Rabb ya itu bisa kita artikan pencipta, penguasa, dan pengatur ya. Bisa juga ya sifat-sifat yang lain seperti yang menghidupkan, yang mematikan, itu juga termasuk ke dalam makna Rabb gitu ya. Kemudian yang keempat, makna alam semesta adalah segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Itu ya, definisi alam itu segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita termasuk alam. Ya, matahari, bulan, bintang semuanya itu termasuk alam. Gitu ya. Kemudian ya, setelah itu ayat selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini tafsirannya secara umum itu sama dengan tafsiran pada lafaz basmalah ya. Namun di sini ada tambahan penjelasan ya. Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin ya, pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ dikatakan Allah itu Rabbul Alamin. Ya, yang mana Rabb ini bisa bermakna pencipta, penguasa dan pengatur. Nah, seorang hamba ya, ketika dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala inilah Maha berkuasa, ya Allah Subhanahu wa taala berhak berbuat apa saja terhadap hambanya, maka tentu akan timbul rasa takut dalam dirinya. Ya, karena kita ini ya sebagai hamba itu dalam melaksanakan tugas kan banyak kurangnya juga ya. Banyak kurangnya ketika kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu ya banyak kekurangannya. Sehingga ya tentu akan timbul rasa takut dalam diri kita, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Ya, dan Allah bebas melakukan apa saja terhadap hambanya. Gitu ya, karena Allah itu Rabbul Alamin. Ya, sehingga ya agar rasa takut itu tidak berlebihan dan tidak mendominasi dalam diri seorang hamba yang bisa membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ayat yang bisa menghadirkan rasa harap dalam diri hamba untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ini ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, adapun maknanya sudah dijelaskan ya
pada ayat sebelumnya. Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang yang bersifat luas, umum. Ar-Rahim kasih sayang bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman, atau Ar-Rahman adalah kasih sayang yang bersifat umum luas, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersifat terus-menerus. Ya, ini penjelasan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.